Jemaat dimohon berdiri. Aroma rempah dan roti tak beragi bercampur keheningan aneh di dapurku. Malam Paskah ini berbeda, penuh ketegangan. Domba Paskah, simbol pembebasan, telah disembelih, darahnya dioleskan sesuai tradisi. Yesus, Rabi kami yang duduk di sana, wajahnya teduh, kata-katanya tentang pengkhianatan mengusik malam ini. Lalu dia membasuh kaki murid-muridnya, tindakan seorang hamba. Hatiku tercekat. Ini bukan ritual,
tetapi kerendahan hati, pelayanan, kasih. Aku menatap domba Paskah, simbol pengorbanan. Yesus berkata, inilah tubuhku memecah roti, inilah darahku mengangkat cawan. Tubuh dan darah seperti domba Paskah. Tetapi Yesus bukan domba, dia rabi, sahabat. Aku teringat perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak mahal, persiapan penguburannya. Apakah Yesus anak domba yang dinubuatkan, pengorbanannya sempurna? Apakah minyak itu simbol pengorbanannya seperti darah domba Paskah? Pergumulan berkecamuk. Tradisi Paskah bergeser. Domba Paskah menuju pada Yesus, anak domba Allah. Aku menatap wajah Yesus. Wajahnya penuh kasih. Dia tahu pengorbanannya. Malam ini imanku diuji. Tradisi lama atau kebenaran baru Yesus, domba Paskah simbol masa lalu atau Yesus anak domba kekal? Aku tak tahu jawaban pasti. Hatiku disentuh, imanku digoncang. Malam ini mengubah segalanya. Jejak pengorbanannya, pembasuhan kaki, minyak narwastu terukir dalam hatiku. Menuntunku pada kasih sang anak domba.
Getsemani, meredup perlahan. Aku penjaga taman ini, saksi bisu bisikan malam, merasakan getar duka bersama pohon-pohon zaitun yang rentan. Dulu tanganku kuat merawat tunas-tunas harapan seperti merawat anak-anakku. Kini tanganku gemetar, hanya bisa membelai kulit keriput pohon zaitun, seperti membelai kenangan yang memudar. Anak-anakku, tunas-tunas harapan yang kubesarkan, kini tumbuh menjulang. Mereka sibuk dengan dunia mereka. Mereka jarang sekali menengok taman ini. Mereka jarang sekali menengok aku. Aku seperti pohon zaitun tua yang dilupakan, diabaikan, hanya membaju bayang-bayang di sudut taman. Seperti gereja yang kulayani, dulu dengan semangat membara, kini dengan langkah tertatih. Aku mencintai gereja ini seperti aku mencintai taman ini. Tapi cinta itu seperti bertepuk sebelah tangan. Malam ini di Getsemani, aku melihatnya. Yesus. Ya, Yesus. Yesus sedang bergumul dengan takdirnya. Dia anak Allah, merasakan beban yang sama seperti bebanku. Beban kesepian, beban pengkhianatan. Dia berbisik kepada pohon-pohon zaitun, seperti aku berbisik-bisik kepada mereka setiap malam. Mencurahkan isi hati yang terluka. Dia menangis, seperti aku menangis merindukan kasih yang tak kunjung datang. Aku melihat wajahnya, wajah seorang sahabat, wajah seorang saudara, seseorang yang mengerti luka-lukaku. Aku melihat air matanya menetes, seperti embun malam yang jatuh membasahi daun-daun zaitun, menyuburkan tanah yang kering. Di Getsemani di malam pengkhianatan, aku menemukan diriku di dalam dirinya, menemukan harapan di dalam keputusasaannya, menemukan kasih di dalam kesepiannya. Aku berjanji di dalam hati yang retak untuk menjaga taman ini, untuk menjaga kenangan ini sampai nafas terakhirku. Aku akan menjadi saksi bisu bisikan Getsemani sampai fajar kebangkitan tiba. Dengar suara
Getsemani. Malam Getsemani, rembulan bersembunyi di awan kelam. Aku seorang prajurit, berdiri di antara bayang-bayang, siap menangkap sang pembuat onar. Namun, ketika pedang muridnya menebas, telingaku menjadi korban. Terpisah oleh ragaku. Sakitnya bagai petir yang menyambar. Darah mengalir, mewarnai tanah dengan warna merah pekat. Di tengah kesedihan, aku melihatnya. Yesus menatapku dengan mata yang penuh kasih. Sentuhannya bagaikan embun pagi, menyentuh telingaku. Lalu telingaku kembali utuh dengan sempurna, tanpa terluka sedikit pun. Lalu aku terpaku melihat keajaiban yang dilakukannya. Sejak saat itu, aku mengikutinya dalam diam, bayang-bayang di antara kerumunan orang-orang. Dia sang terhukum berjalan menuju Golgota. Langkahnya ringan, seolah berjalan di atas duri. Hina dan caci tak mampu memadamkan nyala matanya, nyala kasih yang membakar hatiku. Di Golgota, di bawah langit kelabu yang menatap, dia tergantung, sang anak domba yang tak bersalah. Aku melihat wajahnya dipenuhi luka dan debu, namun tetap memancarkan cahaya yang tak terpadamkan. Aku seorang prajurit, seorang saksi bisu yang menyaksikan drama kosmik ini. Aku melihat darahnya menetes, bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai simfoni pengorbanan. Aku mendengar bisikannya, bukan sebagai kutukan, sebagai doa pengampunan. Di lembah Golgota, hatiku yang keras mencair, seperti es yang tersentuh matahari. Aku tidak melihat seorang terhukum, tetapi seorang raja, seorang juru selamat. Aku tidak lagi mendengar suara kebencian, tetapi melodi kasih yang menggema oleh seluruh alam semesta. Aku berlutut bukan sebagai seorang prajurit, tetapi sebagai seorang pengikut, sebagai hamba yang menemukan tuannya. Aku berbisik bukan sebagai pengkhianat, tetapi sebagai pencinta. Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah segalanya. Luka dan penyembuhanmu telah mengubahku selamanya. Mengapa
Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Ia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib, yang memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib, yang memilih disalib, bukti kasih ada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib, yang memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Di Kalvari. Seperti hatiku, aku berdiri di kejauhan, terpencil di antara kerumunan yang menggeram. Yesus, cahaya hidupku, tergantung di sana, disalibkan. Setiap nafasnya yang tersengal adalah tusukan di jiwaku. Aku ingat saat pertama kali bertemu dia, senyumnya yang menenangkan,
kata-katanya yang menghidupkan. Dia datang seperti angin segar, membawa harapan bagi kami yang terpinggirkan. Sekarang angin itu telah pergi, digantikan oleh badai kesedihan. Mereka mencambuk dia, mencabik-cabik tubuhnya yang lemah. Aku berteriak, memohon ampun, tetapi suaraku hilang dalam kebisingan kebencian. Tanganku gemetar, ingin meraihnya, memeluknya, tapi aku terikat oleh ketidakberdayaan. Aku merasa seperti bayang-bayang, hantu di antara orang-orang yang merayakan kematiannya. Bagaimana bisa mereka tidak melihat? Bagaimana bisa mereka tidak merasakan kehancuran yang sama? Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka membunuh harapan? Aku melihat wajahnya dipenuhi luka dan kesedihan. Matanya menatap langit, seolah mencari jawaban. Apakah dia menyesal? Apakah dia menyesal telah mencintai kami? Apakah dia menyesal telah memberikan dirinya untuk kami? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, hatiku berdarah. Aku tidak hanya kehilangan seorang guru, seorang rabi, seorang teman, seorang saudara, seorang kekasih jiwa. Aku kehilangan bagian dari diriku sendiri. Di bawah bayang-bayang salib aku berjanji, aku akan membawa luka ini bersamaku sebagai pengingat akan kasihnya, akan pengorbanannya. Aku akan menyimpannya dalam hatiku sampai hari ketika bayang-bayang ini digantikan oleh cahaya kebangkitan. Kepala yang berdarah
Injil Yohanes 19. Kita akan membaca ayat 36 sampai dengan yang ke-37. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Salib kayu agung. Paduan suara rakyat kinasih. Di kayu salib Engkau tergantung, hening tunduk hati kami termenung karena dosa kami yang tak terhitung. Kau rela mati di salib kayu agung. Dia
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ibadah Jumat Agung ini, saya mengusulkan sebuah refleksi. Dan tentu kita semua bebas punya penghayatan yang bisa berbeda dalam rangka menghayati Yesus Kristus. Tanpa pengalaman menciptakan sebuah lagu, saya berusaha untuk membuat lagu dalam refleksi ini. Sedikit pengalaman sebagai seorang pendeta dan juga belajar teologi yang singkat, saya mencoba menuangkan refleksi Jumat Agung dalam sebuah lagu. Teman-teman multimedia bisa menampilkan video klip lagu yang saya berikan judul Memandang Golgota. Saya mengusulkan kenapa memandang arah Golgota. Bapak Ibu Saudara, mungkin di saat kita mengalami hal yang buruk dalam hidup, kemana kita sedang mengarahkan pandangan kita? Jangan-jangan di saat kita mengalami hal yang susah dalam hidup, kemudian kita malah mengarahkan pandangan kita kepada saudara, kepada teman, dan kemudian kita jadi iri atas berkat-berkat yang mereka punya. Kita mengarahkan kepada pandangan dunia yang sebenarnya hanya sekedar ingin menghibur, tetapi tidak pernah menyelesaikan persoalan. Kita dipanggil untuk mengarahkan diri kita memandang Golgota, supaya kita boleh merasakan kalau kita mengalami sakitnya pengkhianatan, arahkanlah hati kita kepada Kristus di Golgota. Dia tahu persis rasanya pengkhianatan itu. Kalau kita merasakan tubuh yang sakit nggak sembuh-sembuh,
Arahkanlah diri kita kepada Golgota. Sakit yang seperti apa yang dia tanggung, sehingga dia mampu menopang tubuh kita yang lemah. Kalau kita mungkin sudah lelah menanggung beban untuk keluarga kita, menanggung beban untuk saudara-saudara kita, capek rasanya harus merawat, pandanglah Golgota. Dia menanggung supaya kita masih punya kekuatan menghadapi kehidupan dalam berbagai keadaan. Hal yang berikutnya lagi, bicara soal penebusan dan pemulihan. Bapak Ibu, ada satu video seorang ibu yang sedang menggendong anaknya ditanya, Tuhan kan Maha Tahu. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Padahal Tuhan tahu kalau nanti manusia mengkhianati dan berbuat dosa dan melukai hatinya. Kenapa Tuhan tidak mengurungkan niat untuk menciptakan manusia saja? Bukankah gara-gara manusia yang berbuat dosa, Tuhan yang harus menderita untuk manusia yang berdosa itu? Sambil menggendong anaknya, dia bertanya kepada orang yang tadi bertanya, coba lihat anak ini. Aku ibunya. Kamu yakin anak ini saatnya nanti bisa melukai hatiku? Aku tahu. Aku tahu bahwa anak ini tidak akan pernah sempurna untuk menyenangkan hatiku. Aku tahu anak ini suatu saat bisa saja mengecewakan hatiku. Tetapi aku lebih memilih untuk punya anak. Aku memilih untuk dia ada di dunia dan dalam pelukanku. Bukan karena dia nanti tidak akan melukaiku. Aku tahu dia melukaiku. Tetapi karena aku mencintai, maka aku membutuhkan dia hadir dalam cintaku. Karena cinta Tuhan. Nafsu yang saya maksudkan dalam teks lagu ini adalah nafsu yang mendorong dosa. Bukan nafsu setelah dosa. Nafsu manusia ingin yang serupa dengan Allah, mendorong dia berbuat dosa. Tetapi cintanya melebihi semua itu. Dia sangat mencintai kita. Hal yang berikutnya lagi, saya mengutip seorang teolog modern, Pierre de Cardin. Dia mempertanyakan pertanyaan klasik tentang penebusan Kristus dan pemulihan yang Tuhan sediakan buat kita. Apakah hanya manusia yang dipulihkan dalam penebusan dosa di kayu salib? Dia bertanya, bukankah gara-gara dosa Taman Eden diambil? Alam ini sulit diusahakan. Itu sebabnya kenapa kemudian muncul langit baru dan bumi yang baru. Tuhan kita adalah Tuhan kosmik. Tidak hanya manusia tetapi alam semesta dalam rengkuhan dan cintanya. Kita berharap alam ini dipulihkan. Karena itu yang menopang kehidupan kita. Ini sebuah usulan untuk merefleksikan ibadah Jumat Agung sore hari ini. Kita mau nyanyi bareng-bareng lagu ini.
tubuh deritanya, supaya kita mensyukuri cintanya. Murah merah darahnya yang membasuh semua noda semesta. Ingatlah semua sakitnya, ngilu menanggung hianat nafsu kita. Ingatlah tubuhnya luka yang memulihkan kita semua yang hina. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar nanti di akhir ibadah kita akan mengaturkan persembahan, dan persembahan dilakukan dengan cara maju ke depan, kemudian ditaruh pada tempat yang sudah disediakan. Persembahan akan diawali atau dimulai dari jemaat yang ada di luar gedung, kemudian diikuti oleh jemaat yang ada di dalam gedung. Demi ketertiban dalam mengaturkan persembahan, kami mohon Bapak Ibu jemaat yang terkasih untuk mengikuti arahan dari Bapak Ibu Majelis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Adapun dasar persembahan diambil dari Efesus pasal 5 ayat 2 yang demikian sabdanya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Kami undang bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan persembahan terbaik kita untuk Tuhan dan mari kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, sungguh luar biasa cinta kasih-Mu untuk kami semua. Boleh saat ini Tuhan kembali kami mengenang akan pengorbanan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Terima kasih Bapa atas cinta kasih-Mu yang tiada tara, sehingga saat ini kami dapat hidup sebagaimana sekarang kami ada. Terima kasih Bapa. Bapa, jika sebentar di akhir ibadah ini Tuhan, kami akan mengaturkan persembahan kami Tuhan. Yang kami ambilkan dari anugerah-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Sebagai wujud cinta kasih kami, sebagai wujud tanda kasih kami, sebagai wujud bagian dari pengabdian kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, mensucikan dan menguduskannya. Biarlah lewat persembahan ini Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin dinyatakan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang Kau pakai untuk memberi persembahan ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu luar biasa. Jikalau bunga bakung di taman Engkau pelihara, Engkau percantik, Engkau perindah Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami juga akan Engkau pelihara Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus mengajar kami, tidak hanya memberikan apa yang kami punya, tapi memberikan hidup kami sepenuhnya. Seperti halnya Kristus telah memberikan hidupnya untuk kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Kau percaya mengolah persembahan ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, roh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh mengelola persembahan ini dengan baik Tuhan. Dan dapat kami pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan lewat persembahan ini Tuhan, kami bisa menjadi berkat di mana kami hidup dan tinggal. Berkat bagi gereja dan bagi sesama kami Tuhan. Tuhan, jika dalam kami mempersiapkan persembahan ini Tuhan, masih terselip dosa, kesalahan Tuhan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang terang hidup, jalan yang lurus bagi kehidupan kami saat ini dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Amin. Arahkanlah hati kita kepada salib Kristus. Di sanalah jawaban atas setiap pertanyaan kita, harapan atas keputusasaan, dan juga kekuatan dalam kelemahan kita. Dialah sumber berkat untuk hidup kita.
sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
menyala-nyala, memancar kasih dan agung dan restu. Seluruh umat Islam menengadkan ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelan yang terang merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, bintang bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu.